Panuwun Bapak Tony Rahmanto ingkang sampun acara ingkang angka sekawan punika pengawasan ingkang badhe pumaturaken Bapak Ustadz Edi Prasetyo SDHMH dumateng Bapak Edi Prasetyo Dr. Suratan Kasumandani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Turi dan pimpinan Aisyah Turi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah menambahkan rezeki kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan kula kali panjenengan sami. Mugi-mugi kula kali panjenengan sami menika termasuk tiang-tiang engkang tetap istiqomah dalam menjalankan sunah-sunahnya, berikut memperjuangkan sunah-sunahnya, fa insyaallah fi yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yen sewu niki kula datangnya telat pinten menit iki? 20 menit iki. Soalnya niki yen sewu kula niku nggih nek lewat dalan mriki sering ning nek gedung dereng atas. Malah kula buka Google niku nggih diarahke mriki. Ning HP-ne niku rada error. Dadi kula wau pun mriki balik malih terus niki pom bensin niki. Kula mandek suwi, kula pikir-pikir ki dalane ngendi. Kula balik mandek mriki. Lah iki kok diarahke ke kanan. Terus dari ndi? Lah niki khawatir iki dalan iki mriki niku kok dalane kok iki bener apa mboten niki. Akhirnya kula terus ajeng balik malih. Nek kula tak maju kae kok enten SMK Muhammadiyah kok ada Pak Kokam. Oke, jangan-jangan di situ. Maka saya tanya, gedung dakwah Turi itu pundi? Yang mriki niki akhirnya kalau wonten mriku terus mriki. Soalnya saking seringnya main Turi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kula niku aslinipun Jawa Timur. Nggih, namung kita mriku saja nih. Nggih, Jawa Timur ning nggih alhamdulillah menika pun rada suwi teng Jogja. Nami nggih ngapunten menika bahasanya agak campuran. Soalnya kula niku nek bahasane halus kaya wong Jogja niku mesti ketok. Wah iki bahasane rada kasar ngoten. Kula niku nek
bicara bahasa itu rada trauma sedikit. Kenapa trauma? Trauma dulu aku pernah melamar calon istri saya. Karena belum jadi istri kalau lamar. Kebetulan istri saya itu dari daerah Bajul Kesupen. Atau bahasa Inggrisnya confident forget gitu. Awalnya kok lamar kalau tanggal ke bisa datang dengan teman saya baik-baik, lalu terucap iki tenan wong Jawa Timur calonmu. Iya. Terus selanjutnya ada apa enggak ada yang lainnya? Itu kira-kira mana? Lalu oke, mantan itu ada ndredeg nih. Soalnya apa yang terbayang niku nek dari Jawa Timur niku bahasane rada kasar, orangnya kasar. Ngomongi sak kecap ro kecap menika tidak halus, bahasanya agak kasar dan kotor gitu. Makanya kesandung itu bukan innalillah, tapi nek kesandung apa? Oke, Niko. Itu kata orang ini kesandung itu bicara bukan innalillah tapi USA ya. Dibalik tapi boleh terus kayak gini. Nah, menikah. Akhirnya nama menikah apa iya? Saya akhirnya belajar bahasa Jawa yang baik, bahasa Jogja yang baik, alhamdulillah menikah. Agak sedikit mengerti. Dan tahun 2011 sudah menetap di Jogja sampai sekarang saya sudah 10 tahun. Dan tinggalnya bulan itu di tempat yang sangat mewah. Nama Pak Bu? Sanes. Mepet kawah. Jarak kalau dengan nek mriki jarak mriki sampai Merapi pinten? 13. Kalau nek boten 7 8. Menika. Kaliurang. Mungkin nek teng Kaliurang sebut nama kula mawon boten bayar iso. Nek ngerti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya di WA oleh Pak Tri untuk mengisi pengajian akad pagi PCM Duri. Ya bismillah saya sanggupi bismillah. Materinya tentang apa? Materinya adalah tentang persiapan bulan Ramadan. Oke, kalau sanggupi insyaallah Pak menika. Nah, si Google Map menika ya akhirnya saya ikuti Google Map dan alhamdulillah sampai di tempat ini saya bisa silaturahmi pada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di PCM dan PCA Aisyah. Tinggal saya di menikah di gedung pendidikan Muhammad Tarjin Muhammadiyah menikah juru parkir juru kunci yang jaga mereka. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kalender Muhammadiyah menikah yang lagi dipopulerkan adalah kalender Hijriah global tunggal menikah, insya Allah melalui panjenengan sami menikah akan berpuasa menikah tanggal 1 Ramadan. Harus lagi? Harus. Dan bertepatan menikah tanggal 1 Maret. Insya Allah kalau tidak ada perubahan. Nah, menikah kalender KHGT. Tetapi maklumat resmi pimpinan pusat Muhammadiyah menikah sampai sekarang belum ada. Jadi beredar itu maklumat PP Muhammadiyah tanggal sekian-sekian itu bukan atas nama pimpinan pusat. Menikah atas nama inisiatif warga Muhammadiyah. Ada juga PCM, kadang juga ada PDM, ada PW. Resmi derengan. Loh, berarti nek resmi derengan bisa berubah tanggalnya, bisa jadi, tapi yang pasti tetap tanggal 1 Ramadan. Adapun nanti tanggal 29 Februari, tapi ada mungkin gitu, 29 sekarang. 28 atau tanggal 2 kita menunggu maklumat resminya pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, kalau KHGT pun jelas, ning sing dereng jelas pasti mau melaksanakan KHGT menika tahun 1446 atau mungkin 145
1447 Hijriah. Menikah kita masih tunggu karena belum ada informasi. Biasanya pun nek wis kurang sesasi rong sasi niku biasanya pun keluar. Sesasi pun keluar, tapi niki dereng mungkin banyak pertimbangan dan mungkin banyak diskusi keilmuan tentang KHGT. Kalau KHGT menika pun resmi putusan dari Munas Tarjih yang ke-32 di Pekalongan, Jawa Tengah. Resmi. Tapi pelaksanaannya menika menunggu keputusan dari pimpinan pusat. Sebab mungkin mempertimbangkan maslahat, mungkin mempertimbangkan segala sesuatunya, mungkin juga kadang kurang maksimalnya menika sosialisasi tentang KHGT menika. Dan insya Allah menika sedang digodok dan kita tunggu menika informasinya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang Ramadan, ada kata para ulama yang disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif menika. Dan ini menjadi renungan kula kali panjenengan kami. Para ulama mengatakan bahwa kanu yad'unallah sittata asyhurin, katanya. Kanu yad'unallah sittata asyhurin. Kami ini dulu selalu berdoa kepada Allah 6 bulan ayyuballighuhum syahrul Ramadan. Ayyuballighuhum syahrul Ramadan. Kami ini kalau 6 bulan sebelum Ramadan selalu berdoa. Apa doanya? Agar kami ini sampai kepada bulan Ramadan. Agar Allah menyampaikan kami ini di bulan Ramadan. Makanya kita ini kalau doa biasanya pun Rajab sampai doanya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana. Maksud kula panjenengan menika doa itu terus gahar ngoten lho. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu hadisnya memang dhaif. Hadisnya dhaif, tetapi secara matan dan isi boleh tidak kita ucapkan? Boleh. Asal kita tahu bahwa itu memang hadisnya dhaif, tetapi isi kan betul apa-apa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Karena mereka bahkan doa mereka itu bukan hanya 3 bulan. Nek kula panjenengan sami biasanya pun kan bulan Rajab, Sya'ban lalu terus poso baru doa menika. Tapi 6 bulan. Jadi 6 bulan itu berarti napa? Itu perhatian para ulama dulu, orang-orang soleh dulu menika ketika datangnya bulan Ramadan. Nek kula kali panjenengan sami kira-kira wis mikir napa dereng bulan Ramadan? Dereng. Nek ngerti-ngerti soalnya napa pun apal bulan Hijrah. Bulan Hijrah niku lek tanggal 12 to nggih? Nggih, napa mawon niku? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Disingkat Musa, Roro, Juju, Musa, ini kenapa? Musa terus Juju. Nah ini mungkin di kaki mawon ini terus karomah, memiliki terus ngomong apalagi insyaallah apa? Ibu-ibu biasanya ngoten, ning tekong ada masa hilang. Lah menika. Dan kita ini sekarang berada di bulan Sya'ban yang sebelumnya adalah bulan Rajab. Sudah selesai Rajab. Bagi Muhammadiyah pun selesai. Bagaimana mempersiapkan kemudian memperlakukan bulan Rajab selesai. Bahwa bulan itu mulia. Apa yang harus dilakukan pun selesai. Kalau ada dalil dilakukan, kalau tidak ada dalil boten dilakukan. Itu prinsipnya. Karena terkait dengan fadilah keutamaan yang khusus menika wonten dalil khusus. Nek boten wonten dalil khusus kita menyebutkan tentang keutamaan khusus boten saged. Begitu pula bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah persiapan. Nah menika. Tapi kalau kemudian melihat para ulama menika 6 bulan sebelum bulan Ramadan menika selalu berdoa.
Maka ada doa yang kemudian diajarkan kita selain Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ada doa Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Apa nih? Tirukan kula mawon niki. Nek siapa ngerti sekali langsung hafal niki. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Berdoa itu. Allahumma ya Allah salimni ila Ramadan. Ya Allah salimni, sampaikan aku ila Ramadan, kepada bulan Ramadan. Wa salimni, dan sampaikan bulan Ramadan kepadaku. Ini kata-kata bahasa Arab menika nek buat doa menika indah. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan. Kalau kita kan salim kabeh ini. Nah, salimni Ramadan wa salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan dan sampaikan bulan Ramadan itu kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan mudah-mudahan Allah terima ibadah dari kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menika doa. Walaupun doa menika tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia saged, basa Jawa nggih monggo. Tapi intinya adalah kula oleh panjenengan sami menika minta agar disampaikan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu mulianya bulan Ramadan sampai-sampai para salafus saleh menika ndongaken sasi sebelumnya. Nah, kula kali panjenengan sami kan kebiasaan masyarakat kita niku mboten wonten napa-napa. Artinya ya biasa mawon ngoten to nggih. Di bulan Rajab biasa, di bulan Syawal biasa. Padahal menika seharusnya kula oleh panjenengan sami itu buat persiapan bagaimana menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka kata napa menika salah satu ulama menika mengatakan bahwa man arrafa bu'das safari ista'adda. Man arrafa bu'das safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, pasti kalau kalian panjenengan sami akan mempersiapkan diri. Persiapan diri menika. Nah, persiapan diri itu kalau kita di Muhammadiyah menika di tuntunan ibadah di bulan Ramadan menika sampun diberikan. Ya, pertama adalah ya kita mempersiapkan tentu ilmu. Persiapan tentang bagaimana kita memperlakukan bulan Ramadan itu. Itu paling penting. Karena sebaik apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka sangat akan mempengaruhi dari persiapan yang kita lakukan. Dan itu sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau di bulan Ramadan menika ada amalan-amalan yang harus dilakukan. Dan ini adalah bagian dari persiapan. Maka kata dalam putusannya menika, kalau kita bicara membuka putusan tarjih menika ada di HPT menika 174, 185, 186 tentang kitabus siang. Itu bicara tentang fadhailul a'mal. Kalau yang sebelumnya bicara fikih, itu bicara fadhailul a'mal. Di dalam putusannya adalah idza kana Ramadan fa'akthiru minas shadaqah wa mudarasatil Qur'an wa qum qiyamal laili ihda asrata rak'atan arba'an aw masna wa salasat wa taqif fil asril awakhir. Niku yang sering kita lakukan. Niku jadi putusan. Kan kalau oleh panjenengan sami niku kalau bicara putusan, kalau bicara tentang majelis tarjih menika ada produknya. Produknya menika ada 3. Yang pertama yang disebut dengan putusan. Putusan itu dihasilkan dari munas, musyawarah
nasional. Dan biasanya yang datang, kebetulan saya beberapa kali menikah ikut walaupun hanya sebagai orang yang mempersiapkan, bukan yang ikut hadir di situ untuk membahas, tapi mempersiapkan. Menikah biasanya pun dilakukan oleh ulama-ulama seluruh Indonesia, datang dalam satu tempat lalu bermusyawarah persoalan-persoalan aktual, persoalan sosial, persoalan agama, lalu kemudian dirumuskan. Jadi misalnya di PWA ada Mas Tajim, biasanya ada 2 atau 3 didatangkan, dan di situ dalam perjalanan biasanya seperti ulama-ulama dulu. Menikah nek ketemu niku biasanya pun berdebat karena beda pendapat. Berdebat menikah beda pendapat. Kalau sekarang berdebat karena beda pendapatan. Kalau dulu lama berbeda pendapat menikah berdebat, dan itu sulit Pak menikah. Saya pernah diceritakan pada tahun 2010 atau 2000 pinter nih, utama Munas di Malang menikah. Niku membahas tentang bunga bank menikah sampai jam 2 malam Pak, belum selesai. Pun sing bahas niku pun sepuh, tapi semangatnya luar biasa. Dia wonten sing gebrak meja wonten biasa menika, karakternya benten-benten menika. Tahun itu 2000 pinten menika sampai jam 2 malam belum selesai Pak. Berdebat itu wow. Nggih, sing liyane ngantuk sing ya debat ana niku khas, ciri khas para ulama ketika memang memutuskan segala sesuatu. Sampai begitunya saya bilang, wah, kalau seperti ini yang muda aja tidak mampu, apalagi dikuras pikirannya, dikuras tenaganya. Wah, tapi mereka ini karena memang basic keilmuannya baik dan sebagainya, dan tidak ada yang dicari kecuali untuk mencari kebenaran, maka sampai jam 2 pun dilakukan menikah. Walaupun belum selesai juga, mereka terus dilanjut belum selesai. Nah, belum selesai itu serahkan ke pimpinan pusat. Dah, serahkan saja ke pimpinan pusat untuk menyelesaikan pilihan-pilihan dan argumen-argumen itu. Sama dengan keputusan itu. Nah, keputusan itu kalau kita bicara tentang organisasi, kita mengikat kepada kita semuanya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh panjenengan itu kalau belajar menjadi warga Muhammadiyah menikah yang baik, karena kita sama-sama belajar menikah. Apalagi saya menikah yang masih muda dari bapak-bapak yang lebih senior mantan menikah, itu jauh lebih banyak makan garam. Tapi kita belajar bagaimana kemudian mentaati putusan itu. Maka kemudian oleh panjenengan saat menikah hendaklah punya yang namanya buku HPT. Yang kalau tangkat memiliki pun gak ada HPT standar lagi. Pohon alhamdulillah pun dipelajari. Perlu dipelajari, dibuka, minimal menikah dibaca nih, sama-sama baca dan seterusnya. Memang menurut saya mungkin mempelajari HPT jilid 1 niku nek baru terbiasa mumet. Kok mumet? Soalnya menikah dan putusan dalile tengguri. Jadi buat yang putusan terus dalil buatan iki putusan yang ngenten terus dalile di belakang niku nek kudu buka bolak-balik niku. Jadi mumet nih. Tapi ini tuh nek sering dipelajari, bahkan kemudian dikaitkan dengan napa menikah kitab-kitab yang lain, menikah jadi nyaman. Wong saya baca menikah ternyata ulama dulu itu menetapkan segala sesuatu rujukannya adalah kitab-kitab. Misalnya Bukhari, misalnya di situ kalau yang sering dapati adalah Subul Salam, Nailul Autor menikah. Tapi itu putusan menikah yang mengikat. Nah dalam hal ini sudah diputuskan tentang Ramadan. Bagaimana Ramadan dan bagaimana mempersiapkan Ramadan menikah, mungkin sami-sami dipun waos menikah di HPT jilid 1. Amalan-amalan sunnah yang dilakukan, sedekah, sholat lail, bahkan sholat lail mawon. Tata cara pelaksanaannya menikah tidak tunggal, tidak setunggal, menikah banyak. Nah, maka perlu yang namanya ilmu, perlu yang namanya pengetahuan. Bagaimana sholat tarawih? Sholat tarawih itu macamnya kata menikah. Kalau tidak 12, 13. Kalau rakaatnya 11 atau 13 menikah.
Tata cara pelaksananya ada yang 22, ada yang 4 menikah. Yang bahkan kemudian ada tata cara pelaksanaannya yaitu sholat witir semuanya dan seterusnya. Ada 22, ada 44, ada 22 5 kali terus 1 dan seterusnya. Menikah belajar tentang ilmu. Maka ini penting buat oleh panjenengan sami agar menikah Ramadan menikah menjadi maksimal. Selain itu tidak kalah pentingnya ini menikah persiapan ruhani kita, ruhiyah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia itu punya 2 hal. Ini menikah pertama jasmani, yang kedua ruhani. Jasmani butuh makan, jelas. Ruhani butuh makan, pembadan butuh. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ruhani. Maka niatkan bahwa semua yang kita lakukan itu ibadah. Dan ibadah itulah yang melanggengkan dalam segala aktivitas kita. Contoh, nikah itu ibadah apa? Betul. Ibadah. Nikmat atau nggih? Nikmat. Tapi sekarang yang sewu, wong nikah niku semakin hari bukan semakin banyak, semakin berkurang. Betul apa? Betul. Tambahannya aneh. Nah dulu yang namanya nikah itu adalah laki-laki perempuan, gitu. Saat ini sih nikah, nah laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan. Kadang-kadang ada yang membawa dalil. Dalilnya apa? Dalilnya menungso niku pasangan. Nek pasangan niku ora kudu laki-laki perempuan. Sing penting wong loro niku pasangan. Maka ada laki-laki ketemu lagi pegangannya mesra senyum-senyum, nah itu pasangan. Nah untuk bilang nih, ibu-ibu gimana? Ibu berdua pegangan tangan terus senyum-senyum, nah itu juga katanya berpasangan. Nah untuk bilang minta. Maka sekarang itu yang terjadi adalah pernikahan itu semakin berkurang. Yang semakin bertambah ada kaum mukminin nih. Pernikahan dalam keluarga muslim menikah. Kenapa menikah? Karena sejak awal kita ini sampaikan bahwa nikah sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Maka banyak yang kemudian nikah. Dan ini yang melanggengkan ibadahku. Soalnya nek wong nikah itu ngeten, menikah terus ibadah berkeluarga, terus nanti punya anak, anaknya besar, lalu kemudian punya cucu, kemudian menjadi anak keturunan, dan di akhir ketika kita meninggal dia mendoakan kita. Itu kan perspektifnya tiang Islam, pikirannya tiang Islam. Ning nek teng mriko Jerman, budi melih Jepang, kan boten. Orang sana itu semakin lama semakin banyak yang tidak menikah. Entah itu ya kumpul tok, napa niku mau, napa menika hubungan sesama jenis. Bahkan kemudian yang terakhir saya baca niku di Rusia. Rusia niku siapa yang menikah terus gelem hamil niku dibiayai pemerintah. Napa pindah mriko mawon nggih, lawanane sami. Lha kok pindah ke Indonesia kan gampang, nikah anaknya akeh, maka itu terus pindah rono lek dibiayai pemerintah kan gampang. Indonesia nikahnya banyak, anaknya banyak, pemerintahnya ya ikut ngurusi tapi tidak memberikan menikah. Nah, karena terbatas. Kalau di sana dibiayai. Bukan hanya itu. Kenapa di sana itu seperti itu? Karena semakin hari semakin tidak banyak orang berminat untuk menikah. Sebab pikirannya itu hanya duniawi, ngeten. Alah nikah karo nikah tak podo. Podone piye? Sing penting napa? Sing penting niku. Niku napa? Gini lho pokoknya. Semono sing penting niku, mantan niku. Artinya harus menikah, yang penting berhubungan suami istri dan seterusnya. Tidak ada laki-laki perempuan, itu laki-laki dengan laki-laki sing penting niku. Perempuan juga yang kata mereka yang penting sama
sama-sama mendapatkan kenikmatan. Niku nek duniawi banget hedonisme. Itu yang terjadi, sehingga semakin hari semakin berkurang. Nah kita kan tidak, nikah ibadah nanti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada baik, kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Bahkan pemayak man misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqalatin syarran yarah. Baik akan melihat, becik ketitik Allah kata orang. Kira-kira macam. Karena tidak, yang penting saya happy. Sing penting aku bahagia, sing penting saya happy. Maka apa yang saya lakukan begitu. Sampai-sampai sudah mulai merembet ke sini yang terjadi di Thailand. Betul ya? Thailand ada melegalkan pernikahan sesama sejenis. Kula nggih bayangke, laki-laki ketemu laki-laki terus dus budi niku. Nggih mboten usah dibayangke sakjane. Ambil repot toh ini. Terus apa yang terjadi ini kok? Bagaimana kehidupannya dan seterusnya? Itu kadang-kadang karena dipengaruhi oleh Yonsewu. Orang melihat sing ngurusi anak niku repot. Orang melihat luwe apik orang duwe anak. Nah ini karena mereka tidak punya nilai rohani pun rohaninya hilang, tinggal yang dipikirkan adalah jasmaninya. Ketika orang memikirkan cuma jasmaninya terjadi wong niku urusannya begini dunia terus. Apa yang terjadi? Hatinya keropos. Duit-duit akan yang sumpah. Punya kebutuhan apa terpenuhi itu sumpah. Tapi bagi mereka yang seperti kita yang punya rohani, maka apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Nikah ya ibadah. Termasuk persoalan untuk mempersiapkan bulan Ramadan menikah perlu yang namanya persiapan rohani. Kalau dipikir-pikir nih, sejak bulan Rajab kula menika kali panjenengan pun diwanti-wanti. Dalam Quran surat Taubah ayat 36, fala tadlimu anfusakum. Kan ngoten to nggih. Fala tadlimu anfusakum niku jangan mendolimi diri kalian. Niku tegese sucikan diri, bersihkan hati, gerakkan rohaninya. Untuk apa? Untuk tidak mendolimi diri, bermaksiat kepada Allah. Sebab yang namanya maksiat itu mau tidak mau, percaya tidak percaya, ulang kali panjenengan sami, setiap kita maksiat itu pasti akan mempengaruhi kondisi rohani kita. Minimal boten tenang. Boten tenang. Jangan dikira nyuwun sewu orang ke kali orang berduaan terus ngegas dari bawah atas terus mulai standing. Kok standing niku niku beloke ora linak niku, dadak linak niku langsung belok ngoten niku. Niku pengamatan saya nanti. Itu jangan dikira terus mereka senang, tidak. Justru mereka itu yakin dalam hatinya ada merasa bersalah, ada merasa dosa dan lain sebagainya. Jangan dikira mereka tenang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan Rajab ini kok, ulang kali panjenengan sami ketika mengetahui keutamaan bulan Rajab di dalamnya jangan bermaksiat, sebab kata Ibnu Abbas, maksiat pada bulan itu dilipat gandakan. Begitu pula amal perbuatan kita juga dilipat gandakan. Ini kalau dipikir-pikir bagian dari pembelajaran ruhani kita, pembelajaran ruh kita. Kalau bicara lagi dalam kitab, dalam buku Tarbiyatul Ruhiyah karya Abdullah niku panjang lagi cara untuk mentarbiyah, mendidik hati niku kata beliau ada 5 yang disebut dengan 5M. Nah, masih ingat 5M nggih? 5M niku napa? Kalau Covid 5M niku napa? Mumpun mboten masane tapi pakai masker, itu tidak masalah. 5 itu ada beliau ini kalau dijelaskan apa menika? 1 muraqabah. Yang muraqabah itu selalu diawasi oleh Allah. Sing nomor 2 iki menika nomor 2 adalah muahadah. Mu'ahadah itu mengingat melalui panjenengan pernah berjanji kepada Allah, namanya mu'ahadah. Kemudian yang ketiga ada yang kemudian di M ketiga disebut dengan mu'aqobah, menyiksa diri untuk beribadah kepada Allah. Yang M keempat adalah mujahadah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah.
Yang nomor 5 tiga menika muhasabah. 5 kata beliau untuk menghidupkan hati menika. Ya macam-macam menika tata caranya. Muraqabah, muahadah, muaqabah, mujahadah, muhasabah. 5 menika. Kalau saya perinci malih muraqabah niku kami merasa selalu diawasi oleh Allah. Nek wong selalu diawasi oleh Allah niku mboten akan maksiat pada Allah. Sing nomor 2 tiga menika muahadah janji, yaitu surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum, jawaban kula oleh panjenengan sami napa? Qalu bala syahidna. Allah katakan, "Hei manusia, apakah mengakui bahwa saya Tuhanmu?" Qalu bala syahidna. Kata kita ini dulu pernah berjanji, kami mengakui bahwa engkau Tuhan. Tapi yang namanya manusia seperti lagu, engkau berjanji, engkau pula yang mengkhianati. Nah, itu pasti tuh. Kita yang berjanji, kamu pula yang mengkhianati. Artinya di dunia ini kadang ada khianat pada janji. Lalu kemudian muaqabah itu apa? Menyiksa diri dengan amal-amal yang soleh. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka cara menghilangkan maksiat itu dengan diganti kebaikan. Niku kula oleh panjenengan sami niku sama-sama mengharapkan surga. Nek berkaca kepada tiang-tiang yang sudah dijamin masuk surga, niku ternyata jauh sekali menika. Sinten sing pun dijamin masuk surga menika? Ada diantaranya 10 sahabat. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab niku nyuwun sewu, orangnya keras, niku taatnya luar biasa. Taat kepada Rasulullah. Niku suatu saat pernah ketinggalan sholat jamaah asar. Ketinggalan sholat jamaah asar, apa yang dilakukan? Nek kula nek panjenengan kok biasa sholat jamaah kan sunnah. Gak apa-apa ditinggalkan. Orang sholat jamaah mau sholat iya sah. Nggih. Nggih ngoten. Nek Umar niku mboten. Saya tertinggal sholat jamaah karena saya terpesona dengan dunia. Karena pada saat itu dia berkunjung ke kebunnya, di kebunnya semilir anginnya, terus dia tidur di situ. Oh enak ini. Nah soalnya saat ini jenenge piknik itu lah kebun-kebun ngoten niku to nggih. Nah ibu-ibu bapak tenturi nggak usah jauh-jauh. Dusukan kan salah itu pun piknik. Nah akhirnya apa? Dia ketinggalan. Kata Umar, karena ini yang meninggalkan saya sholat jamaah, maka kebun saya infakkan di jalan Allah. Setiap boten jamaah infak, boten jamaah infak. Nah, kula boleh sami nek kaya Umar niku telas niku anu tanahnya. Soalnya kita kebun menika. Kebun lari sholat jamaah. Artinya yang namanya mengikop niku nek kula oleh panjenengan sami menika melakukan maksiat ganti dengan kebaikan. Malah yang paling gampang itu misalnya pun, wah aku kok bermaksiat, tak infak. Dengan apa? Infak dengan apapun. Niatnya apa? Ya di jalan Allah. Salah satunya adalah menggugurkan dosa maksiat. Karena infak itu salah satunya untuk kemudian menghilangkan bala atau kemudian menghilangkan akibat dari kemaksiatan kita. Itu namanya muaqabah. Ada mujahadah. Mujahadah yang dimaksud bukan berkumpul terus berdoa, bukan. Mujahadah yang dimaksud dalam ini adalah bersungguh-sungguh, datang Ramadan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Walaupun kebiasaan kita niku nek awal niku semangat, tengah-tengah niku rada mundur, terakhir malah hilang. Gitu. Di mana-mana kayaknya menika sami. Niku nek di awal Ramadan tak kira bingung, di sesok masjidnya ke samping apa nang dhuwur. Tak kira bingung gimana jamaahnya. Nek pun 3 hari kemudian saat ini baru seminggu. Nek riyen seminggu, saat ini 3 dina. 3 dina sope doma maju. Jamaah kula niku teng masjid niku nek awal-awal iso patang sok. Pun minggu pertama bisa rada patang sok, 3 sok. Pun bar niku sak sok setengah.
Sak sop setengahnya kadang-kadang sak sopnya niku buatan penuh. Ini kan napa nggih? Ini persoalan yang terjadi pada masyarakat kita karena belum memahami. Kalau yang hadir pengajian itu saya yakin sesuk sing paling cepat masuk surga itu yang ini memahami. Soalnya bedino ngaji, berminggu ngaji, sidik-sidik ngaji. Sing nomor loro, sidik-sidik ngaji, sidik-sidik infak. Pengajian niku nek Muhammadiyah niku enten sing mlaku. Nggih to? Nggih. Nek mlaku niku pasti dicemplungi, nggih to? Nah, enten sing nyemplungi gambare abang ning jarang. Sing ijo nggih, biru nggih jarang. Sing paling nggih abu-abu niku sering. Nah, abu-abu iso 4, 5 niki ganti siji ya akeh. Ngoten niku. Itu orang Muhammadiyah dan saya yakin ketika istiqomah seperti ini Muhammadiyah itu, warga Muhammadiyah itu masuk surga. Sing penting istiqomah. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, lalu kemudian mujahadah sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah muhasabah. Perlu yang namanya introspeksi diri. Bicara tentang Isra Mi'raj di bulan Rajab, bicara tentang sholat. Gitu, kewajiban sholat kepada kita. Dan bicara sholat tidak luput dari bicara tentang wudhu. Bicara wudhu tidak luput bicara tentang toharo. Pertanyaannya, ulah kali panjang sami nek pun toharo wudhu ini pun bener nopo derek. Niki perlu simpel sedikit buatan muluk-muluk, nih perlu dipikirkan sarang-sarang. Termasuk persoalan yang utama adalah istitobah atau beristinja. Ini kan sedikit, sami-sami sumerep bahwa manusia itu pasti mengeluarkan hajat, kencing, buang air besar, buang air kecil. Tapi cara membersihkan gimana? Pernahkah kita memikirkan kita berhati-hati atau belum? Maka ada orang sholat, kata Nabi 60 tahun sholat tapi tidak sah. Soalnya nampak sejak awal mereka tidak memperhatikan tentang toharohnya, tentang wudunya. Wudune nyuwun sewu sakniki nek wudu niku rada ngeri bocah-bocah niku. Nah, anak SMA pun SMA niku derek saged wudu kok. Ningali anak SMA niku ngeten, wudu kok setengah. Niku pahalane setengah apa blas. Menika napa meneh membasuh kaki. Membasuh kaki niku simpel. Ning napa menika satu-satuan niku kaya syarat padahal wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit yang tidak terbasuh dari api neraka. Niku tengah PT wonten menika. Niku yang kadang kita tidak perhatikan. Belum lagi sholat. Sholat mawon ditanglet, Mas wis ping 5 napa dereng? Jawaban Mas senyum, Pak. Niku tanda napa? Betul, Pak. Tanda belum sampai 5. Tak tanya, Mas, ngaku mawon jujur. Dari 40 yang saya tanya, sing gelem jawab, sing gelem sholat 5 waktu itu pun 10 namungan, Pak. Sing 30 nyandi. Ya ente sing ping 4, ping 2, ping 3, seminggu sepisan, setahun pindho ya kan. Ini persoalan simpel. Ketika orang udah bicara mulu-mulu hukum ini di yang basic belum selesai dan PR-nya luar biasa. Anak-anak kita, ibu-ibu guru yang ngajar di SMP, yang di SMA, penjenengan takut tapi udune terus pundi anak-anak. Anak SMA belum lagi ini namun dulu, belum bicara tentang sholat terus PR bareng-bareng. Nah, PR ini bukan menjadi persoalan, tapi ini adalah ladang untuk ibadah. Nah, karena perlu kita muhasabah bareng, pikirkan bareng, ya yang di PCM, yang di PCM mikirnya sih ngoten bagaimana putusan tentang ibadah itu tersampaikan dan bisa dilakukan dengan baik oleh warga Muhammadiyah. Insya Allah niku nek pun terlaksana, nah kita itu nyaman. Pahalanya melimpah, bapak-bapak ketuanya, wakilnya, sekretarisnya, masuk ibu-ibu, bu gurunya juga dapat. Bu guru TK, bu guru TK niku masya Allah niku apresiasi luar biasa. Kula niku sakit ngaji karena guru TK.
Gitu Pak Bu. Pahalanya gede apa mboten? Gede. Walaupun hasil di dunianya tidak banyak, tenaganya yang dikeluarkan ekstra. Bener kali dosen. Dosen bantu salam terus ngasih tugas. Terus ini besok presentasi, besok datang, kemudian anaknya presentasi, dosennya hanya mengkritisi yang akhir. Bayarin. Tapi ingat bahwa persoalan rizki ini nyuwun sewu tidak persoalan berapa banyak jumlahnya, tapi seberapa besar rasa yang kita miliki. Ini lho, regane pinten? 1.000, 2.000. Diminum ketika pengajian nikmat sekali napa mboten? Nggih, monggo Bu di. Jangan sampai tersisa maksud kula ngoten lho, mbok digaweke kok mboten diminum menika. Niku persoalan rasa. Niki namung 2.000. Ketika kita minum niku luar biasa nikmatnya. Roti niki hanya seberapa, tapi ketika kita makan nikmatnya luar biasa. Dan itu menjadi apa? Menjadi penyemangatnya. Kira-kira makanan ini bagi rohani kita akan menggerakkan kita. Karena snack yang ada di pengajian itu adalah snack yang barokah. Snack yang barokah. Sedikit harganya tapi rasanya luar biasa. Sebab kalau yang namanya rizki itu terkait dengan berapa jumlah banyaknya, itu tidak sesuai. Ada orang misalnya makan dengan harga jutaan rupiah. Ketika dia makan, paling berapa sih yang dimakan? Harganya luar biasa banyaknya. Sama dengan nyuwun sewu. Orang mau tidur itu kadang susah. Ada orang mau tidur itu dadak nyewa hotel. Nek nyewa hotel niku regane larang apa? Semalam niku kurang lebih wonten hotel regane 300 juta. Wah. Nek hotel 300 juta niku turu teng mriku kula alih manjang bisa turu napa mboten? Malah saya yakin bahwa mboten bisa turu. Saya turu 300 juta. 300 juta. Mikir 300 juta. Banyak jumlahnya. Apakah menjadi belum tentu? Padahal ada orang di antara kita siang-siang habis sholat zuhur menika cuma pakai silet turu neng ngarep neng galan nggih anu nggih. Napa menika? Kalau wonten suarane garger-garger niki iso turu nikmat kayak ndak ada beban. Nah niki kula lek panjenengan sami. Nikmat apa mboten? Nikmat. Persoalan rasa dibandingkan sing 300 juta dengan ini gratis nikmat mana? Ini wong tidurnya pakai suara kok. Maka kalau ada kita itu tidur pakai suara aja bisa nyanyi. Badan usah dibingung, mantan kita semua nih barang nikmatan. Itu bagian dari ini nikmat. Maka ini adalah persoalan rasa, persoalan yang harus kita lakukan dan itu muncul dari rohani kita. Mari Bapak Ibu jamaah sekalian untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Pertama yang harus kita lakukan ilmu, yang kedua ruh kita. Dengan apa? Yaitu tadi mulai rojak, perbaiki sholatnya yang kecil-kecil, Sya'ban dijaga dulu, baru dimulai di Ramadan adalah eksemnya. Baca kitab HPT di situ sudah jelas bagaimana meningkatkan keimanan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nyuwun sewu menika pun telat 11 menit. Soalnya kalau dapat ilmu pengajian di Muhammadiyah itu boleh telat. Boleh telat tapi boleh, tapi selesainya harus tepat waktu. Makanya Nyuwun sewu niku telat 11 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang singkat ini hanya mungkin motivasi ngalor ngidul. Mudah-mudahan ini memberikan ilmu dan harapan bagi kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mugi menika manfaat. Kalau ada salah khilaf, ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaturaken aku dipanggul Bapak Ustadz Edi Prasetyo ingkang sampun paring ilmu kagem menyambut bulan Ramadan. Mugi kita sedaya pinanggih wonten bulan Ramadan. Amin amin. Adicara ingkang angka gangsal menika panutup. Monggo pengawasan wekdal ingkang menika kita tutup kanthi ucap syukur ucap hamdalah kawadina. Alhamdulillahirabbil dalam amal ini ijabah kapan turi. Nyuwun ngapunten kok bila anggenipun derekaken
bicara wonten enjang menika kathahipun dalam akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.